kayak Maksum. Itu semua yang hadir di situ ulama semua ya? Ulama sama tokoh-tokoh pergerakan. Ulama dan tokoh-tokoh pergerakan. Jadi di depan ulama udah nggak ada akhlak begitu dari dulu. Dari dulu. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepomnya juga nih. Oh, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat, udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, punya pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya, kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT. Dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang Prabowo. Jadi gue ingat kenangan di 2019. Ya ini kita 5 tahun lalu ya. Ada berita Prabowo gebrak meja depan ulama. Itu masih ada di channelnya Mitru ya. Masih ada nih. Dan ini wawancara sama Pak Usman, nggak tahu kayak Usman ini siapa gitu ya. Cuman ya kalau ngelihat akhlak Prabowo ya memang susah dari dulu dah, sama ulama aja ada. Ini kenapa jadi gua angkat lagi, karena gua ngelihat tadi dia ngomong itu yang ghibah tadi itu. Apalagi nih udah lebih tua 5 tahun lagi dah nih. Udah nggak usah lama-lama, kita tonton aja ini ya. Kita tonton ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pemirsa, saat ini telah hadir bersama kami di studio mantan anggota Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni 212 Usama Hisyam. Selamat malam Pak Usama. Nah, Pak Usama Hisyam, mantan penasehat 212 nih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usama telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ingin menanyakan soal cerita yang kemudian Anda tuliskan melalui obsession.com pertama kali pada tanggal 17 Desember kemarin. Saya ingin Anda menceritakan kembali kronologi yang pada waktu itu Anda lihat dan Anda dengar pada saat Anda mengatakan bahwa Prabowo meninju ya Pak ya. Saya ingin memastikan lagi, meninju meja sampai dengan 5 kali di hadapan ulama. Itu seperti apa ceritanya? Sebelum dilanjut, ini gue ngereaksi, wajar gue post-post, nantilah di akhir gue gue tampilin lagi semuanya ya. Cuman ini nih ya, ninju depan para ulama. Nih ulama-ulama sekarang yang masih sama Prabowo, tunggu aja waktunya. Dia masih perlu aja begitu. Sekarang dia udah punya kekuasaan. Mikir ulama jauh lebih pintar. Lanjut. Ya, sebetulnya substansi yang ingin saya tulis bukan itu, tetapi yang viral justru masalah itu ya, yang jadi bahasan. Substansi yang ingin saya sampaikan sebenarnya mengapa saya mundur dari
Persaudaraan Alumni 212. Ada dari kaitannya dengan penasehat. peristiwa itu? Ada kaitannya sebetulnya, karena sebelumnya ada tim ses dari Pak Prabowo yang menulis melakukan apalagi pembunuhan karakter kepada saya, seakan-akan saya mundur dari PA 212 karena ada hal-hal negatif lah. Artinya karena masalah saya menerima duit dari pihak tertentu sehingga saya mundur, padahal Jadi itu Anda menulis- sama sekali tidak benar. Oke, jadi Anda- Sehingga saya meluruskan itu dengan tulisan itu, proses itulah yang kemudian menjadi viral. Oke, dan Oh, jadi ya waktu itu mundur. Nah mundurnya itu dituduh sama timnya Prabowo. Ya. Oke. Lanjut. proses itu Anda ceritakan sedemikian Apa rupa. adanya. Apa adanya. Jadi apa adanya itu seperti apa? Apa adanya itu ya, yang pertama saya sebetulnya tidak sepakat bahwa PA 212 itu menjadi tim sukses Prabowo Subianto, karena kelahiran 212 sendiri pada tahun 2016 itu dalam rangka untuk mempersatukan umat, menjalin ukhuwah Islamiyah. Semua golongan datang dari daerah-daerah, Oke, baik. partai dan sebagainya. Baik. Kemudian mereka bersatu. Tapi ketika reuni 2018 ini menjadi tim sukses, ini kan sudah berbeda sekali. Oke. Ruh Nah, bisa dan Anda kebanggaan. ceritakan kembali kejadiannya pada waktu itu? Rapat di mana kemudian para anggota Dewan Penasehat PA 212 berkumpul dan sambil apa? Pada waktu itu Ya, agendanya waktu apa? itu kira-kira 4-5 hari menjelang Ijtima Ulama 1, Dewan Penasehat 212 berkumpul dalam rangka membahas rekomendasi Rakornas 212 tentang calon presiden. Oke. Rakornas 212 beberapa pekan sebelumnya merekomendasikan 5 nama. Iya. Pak Habib Rizik nomor 1, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Zulkifli Hasan, nomor 4 Profesor Yusril Iza, dan nomor 5 Tuan Guru Bajang. Iya. Dewan Penasehat membahas pada hari itu siapa yang akan dibawa ke Ijtima Ulama. Oke. Di awal pembukaan Pak Amin Rais mengarahkan sebagai Ketua Dewan Penasehat bahwa yang akan kita usung ini Pak Prabowo. Oke. Diarahkan oleh Pak Amin Ya, Rais. diarah. Oh, Amin Rais yang ngarahkan ya. Ya. Banyak ini. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, guys. Jas merah. Lanjut. Kan oleh Pak Amin Rais dengan berbagai argumentasi yang saya lihat argumentasi seluruhnya argumentasi politis ya. Argumentasi politis itu karena dia pemilih partai dengan kursi terbanyak, bisa menyatukan koalisi, kemudian pernah punya modal suara 60 juta pada pilpres sebelumnya dan lain-lain. Padahal forum yang akan dihadapi oleh kita adalah Ijtima Ulama. Iya. Ijtima Ulama ini sebuah forum yang sakral kalau kita paham ya. Harus memenuhi unsur-unsur persyaratan-persyaratan dalam memilih figur kriteria yang memenuhi syariat Islam. Oke. Itu yang kemudian Anda sampaikan Ya, pada saat itu. ini bukan ijtima polisi saya sampaikan. Kalau ijtima politisi, kalkulasi politik. Kalau ijtima ulama, kalkulasinya harus figurnya. Oke. Memenuhi, Lalu kemudian apa yang terjadi? mendekati. Dari 5 itu, coba dibandingkan Prabowo dengan yang lain. Paling tidak kan saya mengharapkan ada 2 atau 3 nama yang direkomendasikan dibawa ke ijtima ulama sebagai capres untuk dibahas di ijtima ulama. Ya. Tetapi kan arahnya dikondisikan cuma 1. Dan pertimbangannya politis. Anda menilainya Politis, seperti ya. itu. Kemudian akhirnya sempat diskorsing rapat tersebut. Ya, karena saya mengatakan begini. Habib Rizik setiap hari dari Mekah mengeluarkan meme NKRI bersyariah. Baik. Para ulama 212 setiap hari mengatakan kita umat Islam bersyariah. Baik. Tetapi kemudian figur pemimpin negara yang akan ditampilkan sebagai pemimpin syariah figurnya Prabowo Subianto. Baik. Lalu kemudian Nah. itu diskorsing. Prabowo Subianto bersyariah. Ya, lu lihat sekarang. Siap-siap sayang. Jas merah. Kemudian Pak Prabowo dihadirkan. Ya, rapat itu kemudian belum sempat dibahas apa yang saya komplain itu. Sudah masuk isoma, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, habis makan malam, Pak Prabowo dihadirkan. Langsung masuk bahas. Tiba-tiba Pak Prabowo masuk ya, tiba-tiba beliau langsung tadi itu Apa? marah. Marah. Ya, Anda membuka tahunya dia jalan. marah seperti apa? Apa yang Dia dilakukan buka oleh Pak dengan Prabowo? kalimat begini Pak Prabowo. Bapak-bapak, saya sebetulnya malas datang kemari. Tuh. Karakternya dia tuh. Begitu depan ulama nih. Karena saya tahu di ruangan ini tidak steril. Ya saya nggak tahu siapa yang itu tidak disteril. Ya, mungkin Pak Usamanya ini yang dibilang gak steril. Oleh sebab itu
saya sebetulnya malas, tapi saya pikir ini sudah era demokrasi, era digital, sudahlah. Karena ini harus kita hadapi pemilihan presiden, ya saya dah hadir untuk menyampaikan presentasi program sesuai dengan undangan dari Dewan Penasehat. Ya, lalu Pak Rahmi Tetapi gimana? tiba-tiba dia mengatakan, tetapi ini saya mau sampaikan kepada ulama, saya selama ini selalu dipersoalkan keislaman saya. Saya tidak suka demikian. Tiba-tiba dia menuju meja, bung. Boom. Sekarang makin kelihatan, ya makin kelihatan. Ini perlu gua angkat guys, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Siap-siap. Saya dipersoalkan tidak bisa imam sholat. Bung, saya memang bukan lulusan pondok pesantren, bukan lulusan madrasah seperti saudara-saudara sekalian. Bung, tetapi ingat saya tidak pernah berkhianat dan tidak pernah terhadap agama Islam. Wah. Boom. Boom, 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 boom. 5 kali. Memang karakteristiknya ini orang. Iya, jadi ditambah sekarang itu ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Ini bahaya. Kejiwaannya dari dulu. Emosionalnya susah dikontrol. Depan ulama loh ini. Allahu Akbar. Serem. Itu posisinya meninju, Meninju, bukan meninju menggebrak. ke meja, bukan menggebrak ya. Posisinya mengepalkan gitu ya, ya. mengepalkan dari atas ke bawah. Oke. Mengepalkan dari tangannya depan. Nggak ada akhlak depan ulama. Allah. Dan Kiai siapa? Yang Bondowoso almarhum ini sebelah kanan, Kiai Maksum, Itu semua yang hadir di situ ulama semua ya? ulama sama tokoh-tokoh pergerakan. Baik. Ulama dan tokoh-tokoh pergerakan. Jadi di depan ulama udah nggak ada akhlak begitu dari dulu. Dari dulu. Di samping kirinya Kiai Haji Profesor ini Amin Rais, Kiai Haji Mukul Anam. Di depan sana ada Legend Sarwan Hamid. Segala macam. Kemudian ada sekjen partai ya di situ. Si Edi, Pak Edi itu sekjennya PAN. Dan yang lain-lain, ulama yang lain-lain. Ya terperangah melihat. Terperangah. Saya Semua juga reaksinya terperangah. seperti itu. Oke. Tidak menyangka begitu bahwa kemudian Pak Prabowo Sangat akan tidak seperti menyangka. itu. Ya nggak nyangka bisa sebegitu. Nah, ini udah pengalaman guys. Kalian masih mau terus. Ya silakan. Terima resikonya. Karena kita kan ingin mendengar presentasi beliau, ya kan? Tiba-tiba beliau marah. Nah, Oke. apa pemicunya kita nggak tahu pemicunya apa. Jadi Anda tidak tahu apa. Jadi Sebelum- maksudnya masuk ke dalam ruangan, membuka dengan langsung meninju Iya. meja dan marah-marah. Iya, itu ada pengantar reaksi, dulu, itu iya. pesan yang Anda dapat pada waktu Iya, itu. iya. Ada kemarahan gitu Betul. ya. Mungkin ada yang melaporkan sebelumnya bahwa keislaman beliau masih dipertanyakan lagi oleh ulama, sekarang oleh forum itu. Dan reaksi dari ulama yang hadir di situ? Ya diam semua. Ya mestinya kalau masih diragukan tunjukin. Ngomong pakai akhlak. Tapi sekarang ya. Pak Jenderal. Hah. Ya Allah, ini mudah-mudahan makin membuka mata orang-orang. Ya Allah, serem. Diam semua. Kemudian begitu selesai mungkin untuk mencairkan suasana, ada Ibu Nur Akmal ya, namanya Ibu Nur Akmal dari PAN mengatakan, saya sungguh surprise melihat Pak Prabowo tegas malam hari ini. Memang tegas. kita sekali-sekali butuh ya pemimpin seperti Pak Prabowo yang tegas, keras katanya gitu. Nah itu untuk mencairkan Oke. situasi. Baik. Ini serem. Ya, serem. Karakter itu, tabiat itu susah dirubah. Depan ulama aja begini. Depan ulama nih 5 tahun lalu lah. Sekarang kan kita ngelihat lagi kan bagaimana dia sekarang ya. Kalian nilai sendirilah. Kalau gue, ya Allah menakutkan. Ini menakutkan buat gue. Tapi gue akan berjuang terus. Ini gue begini untuk apa ya? Syukur-syukur ada yang sadar gitu. Syukur-syukur. Kalau nggak ada ya udah gue serahin sama Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu gue sedang berjuang. Itu aja. Allah Subhanahu wa taala tahu gue sedang berbuat. Semuanya kembali kepada kalian. Kalian mau apa aja serah. Gue cuman nunjukin. Gue nggak ada apa namanya yang lain-lain ya. Jadi gitu aja guys ya. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi.
Minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian masih mau terus? Atau ya terserah deh ya. Gua ngingetin doang. Dan pemirsa, saat ini telah hadir bersama kami di studio mantan anggota Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni 212 Usama Hisyam. Selamat malam Pak Usama. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usama telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ingin menanyakan soal cerita yang kemudian Anda tuliskan melalui Obsession.com pertama kali pada tanggal 17 Desember kemarin. Saya ingin Anda menceritakan kembali kronologi yang pada waktu itu Anda lihat dan Anda dengar pada saat Anda mengatakan bahwa Prabowo meninju ya Pak ya. Saya ingin memastikan lagi, meninju meja sampai dengan 5 kali di hadapan ulama. Itu seperti apa ceritanya? Ya, sebetulnya substansi yang ingin saya tulis bukan itu, tetapi yang viral justru masalah itu ya, yang jadi bahasan. Substansi yang ingin saya sampaikan sebenarnya mengapa saya mundur dari Persaudaraan Alumni 212. Ada kaitannya dengan peristiwa itu? Ada kaitannya sebetulnya, karena sebelumnya ada tim ses dari Pak Prabowo yang menulis melakukan apalagi pembunuhan karakter kepada saya, seakan-akan saya mundur dari PA 212 karena ada hal-hal negatif lah. Artinya karena masalah saya menerima duit dari pihak tertentu sehingga saya mundur, padahal jadi itu sama sekali tidak benar. Jadi sehingga saya meluruskan itu dengan tulisan itu. Proses itulah yang kemudian menjadi viral. Dan proses itu Anda ceritakan sedemikian apa adanya. Apa adanya. Jadi apa adanya itu seperti apa? Apa adanya itu ya, yang pertama saya sebetulnya tidak sepakat bahwa PA 212 itu menjadi tim sukses Prabowo Subianto, karena ruh kelahiran 212 sendiri pada tahun 2016 itu dalam rangka untuk mempersatukan umat, menjalin ukhuwah Islamiyah. Semua golongan datang dari daerah-daerah, partai dan sebagainya. Kemudian mereka bersatu. Tapi ketika reuni 2018 ini menjadi tim sukses, ini kan sudah berbeda sekali. Nah, bisa Anda ceritakan kembali kejadiannya pada waktu itu? Rapat di mana kemudian para anggota Dewan Penasehat PA 212 berkumpul. Dan sambil apa pada waktu itu agendanya apa? Ya, waktu itu kira-kira 4-5 hari menjelang Ijtima Ulama 1, Dewan Penasehat 212 berkumpul dalam rangka membahas rekomendasi Rakornas 212 tentang calon presiden. Rakornas 212 beberapa pekan sebelumnya merekomendasikan 5 nama. Pak Habib Rizik nomor 1, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Zulkifli Hasan, nomor 4 Profesor Yusril Iza, dan nomor 5 Tuan Guru Bajang. Dewan Penasehat membahas pada hari itu siapa yang akan dibawa ke Ijtima Ulama. Di awal pembukaan Pak Amin Rais mengarahkan sebagai Ketua Dewan Penasehat bahwa yang akan kita usung ini Pak Prabowo. Diarahkan oleh Pak Amin Rais. Iya, diarahkan oleh Pak Amin Rais dengan berbagai argumentasi yang saya lihat argumentasi seluruhnya argumentasi politis ya. Argumentasi politis itu karena dia pemilik partai dengan kursi terbanyak, bisa menyatukan koalisi, kemudian pernah punya modal suara 60 juta pada Pilpres sebelumnya dan lain-lain. Padahal forum yang akan dihadapi oleh kita adalah Ijtima Ulama. Ijtima Ulama ini sebuah forum yang sakral kalau kita paham ya. Harus memenuhi unsur-unsur persyaratan-persyaratan dalam memilih figur kriteria yang memenuhi syariat Islam. Itu yang kemudian Anda sampaikan pada saat itu. Ini bukan ijtima polisi saya sampaikan. Kalau ijtima politisi kalkulasi politik. Kalau ijtima ulama kalkulasinya harus figurnya. Memenuhi. Lalu kemudian apa yang mendekati terjadi? Dari 5 itu. Coba dibandingkan Prabowo dengan yang lain. Paling tidak kan saya mengharapkan ada 2 atau 3 nama yang direkomendasikan dibawa ke Ijtima Ulama sebagai capres untuk dibahas di Ijtima Ulama. Tetapi kan arahnya dikondisikan cuma 1. Dan pertimbangannya politis. Anda menilainya seperti itu. Kemudian akhirnya sempat diskorsing rapat tersebut. Ya, karena saya mengatakan begini. Habib Rizik setiap hari dari Mekah mengeluarkan meme NKRI bersyariah. Para ulama 212 setiap hari mengatakan kita umat Islam bersyariah. Tetapi kemudian figur pemimpin negara yang akan ditampilkan sebagai pemimpin syariah figurnya Prabowo Subianto. Lalu kemudian rapat itu diskorsing, kemudian Pak Prabowo dihadirkan. Ya, rapat itu kemudian belum sempat dibahas apa yang saya komplain itu. Sudah masuk isoma, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib habis makan malam, Pak Prabowo dihadirkan, langsung masuk bahas. Tiba-tiba Pak Prabowo masuk ya, tiba-tiba beliau langsung tadi itu apa? marah.
Ya, Anda tahunya membuka dia jalan. marah seperti apa? Apa yang Dia dilakukan buka oleh Pak dengan Prabowo? kalimat begini Pak Prabowo. Bapak-bapak, saya sebetulnya malas datang kemari karena saya tahu di ruangan ini tidak steril. Ya saya nggak tahu siapa yang itu tidak disteril. Oleh sebab itu saya sebetulnya malas. Tapi saya pikir ini sudah era demokrasi, era digital sudahlah. Karena ini harus kita hadapi pemilihan presiden, ya saya dah hadir untuk menyampaikan presentasi program sesuai dengan undangan dari Dewan Penasehat. Ya, lalu marahnya Tetapi gimana? tiba-tiba dia mengatakan, tetapi ini saya mau sampaikan depan ulama, saya selama ini selalu dipersoalkan keislaman saya. Saya tidak suka demikian. Tiba-tiba dia menunjukkan, bung, saya dipersoalkan tidak bisa imam sholat. Bung, saya memang bukan lulusan pondok pesantren, bukan lulusan madrasah seperti saudara-saudara sekalian. Bung, tetapi ingat saya tidak pernah berkhianat dan tidak pernah terhadap agama Islam. Buang. Itu posisinya meninju, begitu? Meninju, bukan menggebrak. ke meja. Bukan menggebrak ya. Posisinya mengepalkan gitu ya, ya. mengepalkan dari atas ke bawah. Oke. Dan Kiai siapa? Yang Bondowoso almarhum ini sebelah kanan, Kiai Maksum, Itu semua yang hadir di situ ulama semua ya? Pak? ulama sama tokoh-tokoh pergerakan. Di samping kirinya Kiai Haji Profesor ini Amin Rais, Kiai Haji Misbahul Anam, di depan sana ada Legend Sarwan Hamid, segala macam. Kemudian ada sekjen partai ya di situ, si Edi, Pak Edi itu sekjennya PAN, dan yang lain-lain, ulama yang lain-lain. Ya terperangah melihat. Terperangah. Saya Semua juga reaksinya terperangah. seperti itu. Oke. Tidak menyangka begitu bahwa kemudian Pak Prabowo Sangat akan tidak seperti menyangka, karena kita kan ingin mendengar presentasi beliau, ya kan? Tiba-tiba beliau marah. Nah, itu. Oke. apa pemicunya kita nggak tahu pemicunya apa. Pemicunya Mungkin Anda tidak tahu apa. Jadi sebelum- maksudnya masuk ke dalam ruangan, membuka dengan langsung meninju Iya. meja dan marah-marah. Iya, itu ada pengantar reaksi dulu, itu iya. pesan yang Anda dapat pada waktu Iya, itu. iya. Ada kemarahan gitu ya. Betul, mungkin ada yang melaporkan sebelumnya bahwa keislaman beliau masih dipertanyakan lagi oleh ulama, sekarang oleh forum itu. Itu. Dan reaksi dari ulama yang hadir di situ? Ya diam semua, diam semua. Kemudian begitu selesai mungkin untuk mencairkan suasana, ada Ibu Nur Akmal ya namanya, Ibu Nur Akmal dari PAN mengatakan, saya sungguh surprise melihat Pak Prabowo tegas malam hari ini. Memang kita sekali-sekali butuh ya pemimpin seperti Pak Prabowo yang tegas, keras katanya gitu. Nah itu untuk mencairkan situasi. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gua dapat endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya.